basicnya bisnis bengkel itu istilahnya pingin saya bermimpi, waktu itu bermimpi itu saya pingin bisnis saya jalan tapi saya bisa jalan-jalan, artinya autopilot ya. Jadi ketika bengkel saya di Blitar, saya di Surabaya, itu tetap bisa jalan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo X MPM. Jadi kemarin ada beberapa yang bertanya, kok tiba-tiba bikin channel YouTube, terus kemudian bahas tentang teknik, bahas tentang mesin sepeda motor. Sebenarnya sampean niku sopo? Nah, ini saya mau bercerita ya, mungkin nggak penting sih sebetulnya, cuman paling tidak mungkin saya juga ingin teman-teman itu bahwa kenapa asal mulanya kok saya bikin channel YouTube juga. Jadi ini mau menggambarkan perjuangan saya. Saya lahir, nama saya Susanto. Saya lahir di desa kecil di atas gunung di Lampung, tepatnya di desa Datarajan atau Ulu Belu. Kecamatannya dulu itu Pulau Panggung, kemudian sekarang sudah ganti kecamatannya Ngarip ya. Buat teman-teman daerah Ulu Belu pasti tahu itu. Terus kemudian kabupatennya dulu Lampung Selatan, sekarang dipecah menjadi Kabupaten Tanggamus. Jadi tepatnya sekarang di desa Ulu Belu, kecamatan Ngarip, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Oke ya, dulu kenapa kok saya bisa ke Surabaya? Jadi sebenarnya nggak sengaja, atau mungkin ya ini perjalanan hidup. Awal mulanya memang saat kecil, saya umur 1 tahun atau itu 1,5 tahun lah, itu orang tua berpisah, kemudian bapak juga pergi, ibu juga pergi. Jadi saya di desa sama nenek dan kakek saya, kemudian hidup dengan saudara-saudara bapak sama saudara-saudara ibu. Terus kemudian ketika aku lulus SMP itu saya berpikir saya ingin sekolah tapi saya nggak ada biaya. Terus kemudian saya punya adik satu kan, perempuan. Jadi gimana ya nasib saya harus pergi atau saya harus netap di sana. Kalau saya netap di Lampung, otomatis saya nggak punya kebun, saya nggak punya sawah, saya nggak punya rumah. Jadi saya memberanikan diri untuk ya istilahnya pergi ke Surabaya itu mencari ibu saya, dan alhamdulillah ketemu. Nah, saya kaget ketika di Surabaya, suasana yang 180 derajat berbeda. Di Surabaya itu saya pikir ibu saya punya rumah, ternyata enggak punya. Ibu saya cuma ngontrak satu petak kecil ukuran mungkin 2,5 meter kali 5 atau kali 4 itu ya, di daerah Manyurip, Wetan sana. Saya ngontrak di situ kurang lebih 10 tahun. Nah, dari situ di Surabaya saya kan lulus SMP. Saya nyoba jualan istilahnya pengen sekolah STM. Nah, waktu sekolah STM itu sekolahku siang. Kebetulan sekolahnya juga istilahnya nggak terlalu ketat. Jadi pagi saya bantu jualan es lah. Kalau kemudian ketika berangkat sekolah saya belajar sambil bawa, istilahnya beli, dulu nggak punya sepeda motor itu, jadi sepeda pancal. Kalau pagi saya bikin jualan es, nanti siang berangkat sekolah itu di tas saya penuh dengan istilahnya dagangan, kadang bawa kaos, kadang bawa istilahnya hem itu ya, istilahnya di jalan itu sambil pulang sekolah nanti sambil nawarin itu dagangan. Kemudian berhenti jualan, saya bantu nempel ban di pinggir jalan raya Diponegoro itu, Surabaya. Terus kemudian saya pas kelas 3 STM itu saya magang, alhamdulillah saya dapat magang di PT Mitra Binastika Mustika. Waktu itu magangnya 1 bulan, tapi ketika saya sudah selesai 1 bulan, 4 orang itu yang 3 sudah selesai. Saya ngajukan sendiri, karena teman-teman yang lain saya aja nggak mau. Saya mengajukan sendiri, Pak, gimana kalau saya magang nambah tapi setengah hari pagi, nanti siang saya sekolah, boleh apa enggak? Ternyata sama Pak Budi Nugroho waktu itu ya, kepala bengkelnya SBHC Surabaya Honda Center ya, saya diizinkan. Nah, setelah berjalannya waktu saya lulus, kemudian saya ikut tes di PT MPM, akhirnya saya bisa masuk jadi
karyawannya PT Mitra Pnastika Mustika, dan di situ saya jadi mekanik junior. Nah, belajar dari mekanik, kemudian mulai saya hafal sekali, saya masuk di MPM itu tanggal 1 Februari 1996. Saya jadi mekanik junior, kemudian belajar, terus jadi mekanik klem, kemudian jadi mekanik setelah motor unit baru itu, kemudian jadi mekanik body repair, kemudian jadi mekanik bongkar mesin, kan bagiannya memang beda-beda. Terus terakhir saya jadi istilahnya jadi service advisor, kemudian jadi istilahnya diperbantukan di training juga, ngajar training. Jadi tidak terasa saya bekerja di MPM itu 17 tahun, 10 tahun di Surabaya, MPM Surabaya, yang 7 tahun di MPM Sidoarjo. Di Sidoarjo saya dipercaya jadi kepala bengkelnya MPM Sidoarjo selama 7 tahun. Nah, ketika saya sudah bekerja 17 tahun, saya memutuskan untuk keluar. Kemudian saya mikir, kalau saya belajar sudah dapat, ilmunya sudah dapat, tekniknya dapat, administrasi sudah belajar, kemudian manajemen bengkel sudah belajar, terus cara melayani konsumen sudah bisa, saya harus keluar. Nah, ketika saya keluar, saya mau buka bengkel. Nah, ternyata ada teman-teman yang bilang, ini stres, sudah jadi kepala bengkel, punya ruangan, punya anak buah, tapi kamu kok keluar. Dan lebih kaget lagi teman-teman ketika saya memutuskan untuk buka bengkel di Blitar. Di Blitar itu kan daerahnya kan istilahnya jauh dari Surabaya. Saya bekerja di Surabaya, di Sidoarjo, kemudian ketika saya buka bengkel, kok saya memutuskan di Blitar. Nah, itu saran-saran dari teman-teman yang pernah istilahnya saya kan sharing juga toh. Saya harus buka bengkel, memulai dari mana? Karena waktu saya keluar tuh saya kebetulan ya budget dananya itu nggak ada, terlalu kecil ya. Jadi istilahnya biaya untuk buka itu kalau di Surabaya nggak mampu. Itu pertama. Kedua, kalau saya sewa di Surabaya mungkin 5 tahun saya bisa sewa, tapi setelah 5 tahun saya bingung mau nambah sewa lagi, harganya sudah nggak terjangkau karena kita jualan jasa. Kemudian mau beli harganya sudah, kita pasti nggak nututi karena harganya sudah MM, istilahnya di atas 1 M lah, kemungkinan arahannya seperti itu. Terus ada senior saya yang menyarankan, kenapa kamu nggak minggir aja? Minggir itu kan nggak ada orang yang kenal saya bingung kan, karena belajarnya, bayangkan di Surabaya, di Sidoarjo saya sudah punya konsumen waktu itu. Kemudian saya memutuskan harus minggir ke daerah Blitar. Di Blitar itu karena kebetulan di Honda saya bekerja 17 tahun itu ada komunitas, sering ketemu, kemudian sering ada acara, sehingga banyak kenal yang namanya teman-teman di beberapa area di Jawa Timur. Salah satunya di Blitar. Nah, di Blitar itu ada istilahnya, kenapa kok saya ke Blitar? Ya karena memang untuk sewanya masih murah, pertama. Kedua, UMK atau UMR di sana masih murah juga. Tapi jasa memang tidak sebesar di Surabaya. Tapi perhitungan saya ketika saya di Blitar itu istilahnya sewa 5 tahun, kemungkinan saya bisa beli kalau bengkel saya jalan. Kalaupun saya harus ngontrak lagi, nilainya tuh masih terukur lah angkanya, enggak istilahnya enggak terlalu besar. Jadi low budget ya. Saya berpikir ketika buka bengkel itu sudah berpikir 5 tahun kemudian. Jadi ketika saya usaha itu seperti itu. Terus kemudian awal mula bengkel tak tungguin, ya mungkin sebulan 2 bulan ya tak tungguin. Habis itu tak tinggal ke Surabaya. Nah, itu lagi teman-teman lagi bilang, kamu stres, bengkelmu di Blitar kok kamu di Surabaya. Nanti kamu istilahnya ditipu atau dimainkan sama anak-anak atau mekanik atau timnya lah, istilahnya seperti itu. Istilahnya usaha kok ditinggal ke Surabaya, orangnya ke Surabaya, usahanya di Blitar. Tapi karena basic saya adalah saya belajar 17 tahun, saya paham betul tentang seluk-beluk bengkel, apa yang bisa dimainkan, apa yang nggak bisa dimainkan. Artinya saya benar-benar belajar, akhirnya membuat sebuah sistem di mana gimana ya caranya saya tidak merugikan mekanik atau tidak merugikan karyawan, kemudian saya tapi nggak rugi. Terus gimana caranya
karena konsep berpikir saya adalah saya ingin bisnis bengkel, bukan buka bengkel. Kalau buka bengkel kan bisa tak kerjakan sendiri, tak kelola sendiri dan yang lain-lain. Saya ingin bisnis bengkel. Jadi basicnya bisnis bengkel itu istilahnya pingin saya bermimpi, waktu itu bermimpi itu saya pingin bisnis saya jalan, tapi saya bisa jalan-jalan. Artinya autopilot ya. Jadi ketika bengkel saya di Blitar, saya di Surabaya, itu tetap bisa jalan. Itu pingin saya seperti itu. Pelan-pelan saya bikin ya gimana ya meramu caranya menggaji mekanik, caranya menggaji admin, caranya menggaji kepala bengkel, service advisor sampai dengan tukang cuci. Terus kemudian gimana ya caranya ketika ada satu unit motor itu tidak disalahgunakan. Kan memang ada ketika nggak ada orangnya, terus kemudian ada unit masuk nggak dicatat atau nggak masuk pembukuan, itu gimana caranya. Istilahnya bukan kita suudon atau nggak percaya dengan orang lain, tapi kan kita harus memagari itu dengan sebuah sistem. Apakah nggak bisa istilahnya terjadi loss? Ya bisa, namanya sistem itu kan dibuat manusia. Tapi kan paling tidak kalau kita memberi gambaran bahwa saya pernah jadi mekanik, saya merasakan betul gimana jadi mekanik, dan saya nggak pernah nuntut gajian, cuman ya istilahnya transparansi. Saya lebih mengutamakan lebih baik transparan aja, cerita apa adanya tentang pendapatan, dibuka aja datanya, kemudian dimasukkan sistem gimana caranya satu unit motor itu bisa masuk ke mekanik, bisa masuk ke kepala bengkel, bisa masuk ke admin, bisa masuk ke cuci. Jadi caranya seperti itu. Terus kemudian spare part sama, cuman intinya bahwa sistem itu harus ditunjang dengan pelengkap atau perangkat. Perangkatnya apa? Hari ini ya pasti kita butuh komputer dan internet, yang jelas seperti itu. Jadi tolong saya ini kan gambaran aja. Kalau memang ada teman-teman kok bisa ya, nah ya alhamdulillah sekarang bengkel di Blitar, saya di Surabaya, mungkin 1 bulan sekali saya hanya datang mungkin untuk istilah lihat ya, karena ada beberapa. Jadi saya mungkin ke Blitarnya kurang lebih ya antara 3 hari, 2 hari, kadang 4 hari gitu. Jadi ya ke sana bukan sekedar apa ya, saya hanya ingin bermain, ketemu dengan teman-teman, sharing, ngobrol enak, gimana caranya ngobrol, terus gimana keluhannya, kendalanya apa, hanya seperti itu. Jadi intinya bahwa sistem itu penting, sistem itu harus kita bangun, dan sistem itu dibangun dengan kondisi karakter masing-masing. Artinya kalau saya pernah jadi mekanik, saya ngerti apa sih keluhannya, terus saya bertanya kembali, ini kurang apa, ini kurang, mas, butuh masukan dari teman-teman. Dari masukan dari teman-teman itu akhirnya kita aplikasikan ke sebuah yang namanya sistem tadi. Karena waktu dulu bengkelnya masih satu, jadi semua teman itu diajak ngobrol gimana caranya supaya kita bisa kerja enak, kita bisa kerja tanpa diawasi, tanpa ditungguin, tapi ada rasa tanggung jawabnya. Jadi akhirnya sistem itu terbentuk, kemudian alhamdulillah jalan sampai hari ini. Dan saya juga bersyukur, artinya dulu yang saya bukan siapa-siapa, saya juga nggak punya apa-apa, di Surabaya juga ngontrak 1 petak, jangankan sepeda motor, sepeda pancal aja saya nggak punya. Hari ini ya karena memang ya berusaha, berdoa, terus istilahnya kita tuh terus belajar dan belajar, akhirnya ya alhamdulillah saya sudah bersyukur, sangat-sangat bersyukur hari ini. Artinya apa ya, rumah alhamdulillah sudah nggak ngontrak, kemudian bengkel di Blitar ya memang banyak yang masih ngontrak, tapi ada sebagian yang sudah milik sendiri. Kemudian kendaraan meski jelek saya juga sudah istilahnya sudah punya. Jadi artinya apa, gini ya, mungkin saya hanya tidak bermaksud apa sombong, riak dan yang lain, enggak, tapi saya hanya ingin memotivasi bahwa kita hari ini itu boleh diremehkan ibarat, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian kan nggak tahu nasib kita. Artinya karena kita mau berusaha, saya mau berusaha, mau berjuang, kemudian ya juga berdoa, terus support dari istilahnya teman-teman semua, akhirnya hari ini apa yang saya inginkan, bahwa saya ingin punya bengkel dengan sebuah sistem. Saya di Surabaya tapi bengkel di Blitar ya alhamdulillah sudah jalan, dan hasilnya ya di umur saya seperti ini ya saya mungkin nggak sekeras dulu istilahnya. Kalau dulu saya bekerja keras, jadi saya nggak, bahkan mungkin waktu itu
apa ya istilahnya, ya saya ingin merubah keadaan, karena yang bisa merubah nasib saya, keadaan saya sendiri dengan Tuhan saya gitu loh. Artinya ya itu perjuangan. Nah, dari hasil itu hari ini saya berusaha menikmati juga, tapi saya juga berusaha bekerja itu tidak hanya mengejar uang, tapi juga ngejar manfaat. Jadi ketika saya bisa berbuat lebih atau saya bisa berbuat lagi untuk sesuatu yang lebih baik, pasti saya akan lakukan. Salah satunya apa? Ketika bengkel itu sudah jalan, saya berusaha memulai usaha baru. Mungkin ya ini baru menurut saya, karena kuliner itu saya nggak paham sama sekali awalnya. Nah sekarang kita baru memulai membangun usaha ya di bidang kuliner. Oke ya, mungkin sekilas itu ceritanya. Kalau mungkin teman-teman, sopo sih Mas Anta kok sok tahu kok bahas tentang teknik, tentang mesin, kok nggak pernah jadi mekanik. Keliru, saya pernah jadi mekanik. Saya 17 tahun di bengkel, dan saya juga hari ini masih terlibat di bisnis bengkel juga. Jadi ketika saya ngomong tentang bengkel, tentang administrasi bengkel, tentang manajemen bengkel, tentang teknik, ya itu memang wilayah saya. Jadi artinya saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman itu punya oh iya ya, ternyata orang itu bisa berubah nasibnya. Dulu saya nggak istilah berangkat nggak apa-apa ya, istilahnya sekarang kok saya sudah ibaratnya sudah nggak ngontrak lagi ya, besok naik kendaraan ya, bisa punya bengkel. Artinya jangan dilihat hari ini tapi perjuangannya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Paling tidak saya cerita jujur apa yang saya alami, dan mudah-mudahan ini bisa buat belajar. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.